Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai eksistensi subbarisan monoton, di mana pada teorema 3.4.7, yaitu teorema mengenai subbarisan monoton, jika X adalah barisan bilangan real, maka terdapat suatu subbarisan X yang monoton. Nah, mari kita lihat pada pembuktian di sini. Kita akan mempertimbangkan dua kasus, yaitu kasus pertama dan kasus kedua. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa monoton ini akan menghasilkan dua, yaitu ada monoton naik dan ada monoton turun. Pada kasus pertama ini, kita akan menghasilkan subbarisan yang merupakan subbarisan tak naik atau turun. Nah, sedangkan pada kasus kedua, kita akan menghasilkan subbarisan yang naik. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan membahas mengenai definisi dari puncak itu sendiri. Nah, apa sih definisi dari puncak itu sendiri? Nah, definisi puncak itu sendiri yaitu XM dikatakan puncak jika XM lebih dari atau sama dengan XN untuk setiap M lebih dari atau sama dengan M. Nah, misal di sini kita beri suku ke M. Nah, di sini akan menghasilkan nilai yaitu nilai XM. Untuk semua N yang lebih dari M atau sama dengan M, berarti N-nya ini ada di sebelah ini atau di sebelah bagian kanan dari XM itu sendiri. Nah, misalnya kita beri di sini sukunya M tambah 1, maka dia akan menghasilkan XM tambah 1. Di sini kita beri M tambah 2, maka dia akan menghasilkan nilai XM tambah 2. Nah, ini dikatakan sebagai puncak jika N-nya itu lebih dari atau sama dengan M. Nah, maka di sini kita beri tanda lebih dari atau sama dengan M. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke dalam contoh. Misalnya kita akan mengambil barisan dari 1, 2, 3, 4, 4 kurang setengah, 4 kurang sepertiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat, 1 ini peak atau bukan. Nah, 1 dengan 2. 1 itu sebelah kanannya 1 itu adalah 2. 2 itu besar dari 1. Jadi kesimpulannya 1 bukanlah peak. Kemudian kita lihat lagi 2 dengan 3. Nah, sebelah kanannya 2 itu hasilnya 3. Nah, 3 ini besar dari 2. Jadi 2 bukanlah peak. Nah, 3 dengan 4. 3 dengan 4. 4 besar dari 3. Berarti 3 bukanlah peak. Sedangkan untuk selanjutnya 4 dengan 4. 4 dengan 4 peak atau bukan? Nah, jelas tentu peak karena di sini jelas bahwa N lebih dari atau sama dengan M. Sedangkan 4 dengan 4 itu adalah sama, maka 4 ini disebut peak. Nah, selanjutnya 4 dengan 4 kurang setengah. 4 kurang setengah hasilnya 3,5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sebelah kanannya 4 memiliki hasil 3,5, yaitu kecil dari 4. Maka 4 di sini juga peak. 4 kurang setengah dengan 4 kurang 1/3. Nah, di sini jelas bahwa 4 kurang 1/3 ini besar dari 4 kurang setengah. Maka 4 di sini bukan peak. Begitu seterusnya.
Maka kesimpulannya terdapat 2 peak pada barisan ini. Untuk contoh yang lainnya, kita ambil barisan X sama dengan 1 per N. Nah, kita tahu bahwa nilai 1 per N ini yaitu 1, setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat 1 dengan setengah. 1 dengan setengah jelas ya bahwa 1 ini merupakan peak karena sebelah kanannya 1 nilainya setengah, yaitu kecil dari 1. Maka ini disebut peak. Setengah dengan 1/3. Setengah dengan 1/3. Sebelah kanannya setengah, 1/3 kecil dari setengah. Maka ini peak. Ini juga peak, ini juga peak, dan ini juga peak. Maka dapat disimpulkan bahwa ini disebut dengan infinite peak atau tak hingga peak. Contoh selanjutnya kita mengambil X sama dengan bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat 1 dengan 2. Jelas 1 bukanlah peak karena sebelah kanannya 1 itu nilainya 2, yaitu besar dari 1. Jadi ini bukan peak. Begitu juga dengan 3, 4, dan 5. Maka ini disebut dengan zero peak. Nah, selanjutnya yaitu kita ambil contoh lain, misalnya X sama dengan 7, 2, 3, 3 dikurang setengah, 3 dikurang 2/3, 3 dikurang 2/4, 3 dikurang 2/5, dan 3 dikurang 2/6, dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat 7 dengan 2. Sebelah kanannya 7 memiliki nilai yang kecil dari 7, maka ini disebut dengan peak. 2 dengan 3. Sebelah kanannya 2 itu nilainya 3. Jelas bukan peak karena 3 besar dari 2. 3 dengan 3 dikurang setengah. 3 dikurang setengah hasilnya 2,5. Maka 3 dengan setengah ini berarti 3 ini peak karena 3 memiliki hasil besar dari 2,5. 3 dikurang 2/3 hasilnya 2,33. Ini hasilnya 2,5. Ini hasilnya 2,6. Ini hasilnya 2,67. Nah, di sini jelas 2,5 itu peak ya. Peak karena sebelah kanannya itu kecil dari 2,5. Nah, selanjutnya 2,33 dengan 2,5 jelas bukan peak karena sebelah kanannya itu lebih besar dari 2,33. Selanjutnya 2,5 dengan 2,6 jelas bukan peak karena 2,6 itu lebih besar daripada 2,5. Selanjutnya 2,67 lebih besar daripada 2,6 dan jelas dia bukan peak. Begitu seterusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini memiliki 3 peak. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam kasus pertama. Kita akan membahas mengenai kasus pertama, yaitu pada kasus pertama di mana dikatakan X memiliki tak hingga peak. Akan kita buktikan bahwa X itu memiliki tak hingga peak. Nah, kita misalkan peaknya itu, misalkan peak yaitu XM1, XM2, XM3, dan seterusnya. Nah, di sini berlaku, maka akan berlaku XM1 itu lebih besar, lebih dari atau sama dengan XM2, lebih dari atau sama dengan XM3,
lebih dari atau sama dengan seterusnya. Nah, berarti terdapat subbarisan yaitu atau kita beri lambang XMK yang monoton turun. Nah, kita kembali ke contoh tadi. Bahwa di sini kita lihat, kita dapat mengatakan bahwa ini merupakan subbarisan yang naik. Subbarisan yang naik. Kenapa? Karena dapat kita lihat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 4, 4 ke 4,5. Ini mengatakan bahwa ini merupakan subbarisan yang naik karena urutan barisannya itu naik. Nah, kemudian untuk yang ini dikatakan subbarisan yang turun karena 1,5 ya tentu turun lah ya kan, 1 ke 0,5 ya turun, maka ini disebut dengan subbarisan turun. Ini disebut dengan subbarisan naik karena 1, 2, 3, 4, 5 jelas dia merupakan subbarisan naik. Ini 7 ke 2, 3, 3 ke 3,5, 2,5, 2, ini dinamakan dengan subbarisan naik. Maka terbukti bahwa X memiliki tak hingga peak karena dapat kita lihat pada contoh sebelumnya yaitu X1 per N yaitu merupakan tak hingga peak. Sekarang kita akan masuk ke kasus kedua, yaitu di mana pada kasus kedua dikatakan bahwa X memiliki berhingga peak. Kita misalkan peaknya XM1, XM2, XM3 dan seterusnya. Karena dia itu berhingga, berarti dia itu memiliki batas. Maka kita buat di sini misalkan batasnya itu XMR. Karena dia memiliki berhingga, maka kita memiliki batasnya yaitu XMR. Misalnya S1 sama dengan atau didefinisikan sebagai MR tambah 1. Nah, ini S1 merupakan indeks pertama setelah peak terakhir. Berarti ini XS1 ini merupakan suku pertama setelah peak terakhir. Nah, karena XS1 itu bukan peak, maka terdapat S2 sedemikian sehingga XS2 itu lebih dari XS1. Kemudian XS2 itu bukan peak, maka terdapat S3
sedemikian sehingga XS3 itu lebih dari XS2 dan seterusnya. Sehingga diperoleh XS1 kecil dari XS2, kecil dari XS3, kecil dari dan seterusnya. Jadi, kalau seandainya yang ke kanannya itu semakin besar, maka ini disebut sebagai monoton naik. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat subbarisan yang monoton naik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.